Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas rekayasa ulang sistem akan menjelaskan bisnis proses dari sistem yang telah kami buat. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang tujuan visi misi. Jadi visi misinya yang pertama, visi terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misinya yang pertama, membangun lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kapasitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Yang kedua, menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, akuntabel, edukatif, dan beradab. Yang ketiga, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien, dan efektif, melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, meningkatkan kesadaran politik untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita Indonesia yang demokratis. Tugas dan fungsinya. Yang pertama, tugas menyelenggarakan proses pemilu secara demokratis dan luber jurdil. Fungsinya menyediakan wadah untuk melaporkan permasalahan yang ada di ranah KPU Kota Batu. Jadi sistem kita tentang pelayanan pelaporan jika ada permasalahan dalam proses terjadinya pemilu yang di daerah Batu. Jadi yang berwenang adalah KPU Kota Batu. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang bisnis proses level 0 beserta cara membuatnya. Jadi yang pertama kita memakai Bonita Studio. Di Bonita Studio kita bisa membuat proses diagram untuk bisnis proses yang akan dibuat. Yang pertama kita membuat proses diagram. Di situ kita menulis apa saja yang ada di dalam bisnis proses yang ada. Jadi kalau di dalam sistem pelaporan yang pertama adalah penemuan masalah. Kemudian kita membuat lagi pengumpulan data. Terus data diri. Kemudian kemudian waktu dan tempat. Kemudian kita menambahkan sebagai akhirnya jadi bisnis proses level 0 yang pertama start, kemudian jika penemuan masalah yang didapat oleh pelapor, kemudian pengumpulan data yang didapat, kemudian mengisi data diri dan bukti permasalahan, dan waktu tempat ditemukannya kejadian.
Kemudian jika bisnis proses level 0 di-run pada Bonita Studio, nanti akan keluar output seperti ini. Jadi teks tugas yang diisi di dalam Bonita Studio akan masuk ke dalam list teks yang ada, kemudian dieksekut. Kemudian hasilnya akan keluar di overview. Nah, penemuan masalah seperti pengumpulan data juga keluar di sini. Untuk bisnis level 0-nya di Bonita Studio terdapat bukan error, cuma warning karena di UI desainernya belum di set. Kemudian untuk bisnis proses level 1 dan 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bisnis proses yang level 1. Mas Agung, tolong diaktifkan share screen untuk partisipannya, Mas. Sudah. Oke. Nah, di sini sama masih memakai aplikasi Bonita Studio. Yang pertama sama seperti Mas Agung tadi, kita create dulu. Kemudian di sini kita membuat yang pertama step yang pertamanya ini kita ambil dari level 0 yang sebelumnya tadi, yaitu tentang dokumentasi. Bukti permasalahan. Kita ngambil dari bukti permasalahannya. Nah, kemudian di dalam bukti permasalahan itu pelapor bisa memilih permasalahannya itu seperti apa. Jadi di sini selanjutnya, step selanjutnya itu pemilihan masalah. Kemudian selanjutnya pelapor bisa jika tidak ada di dalam pemilihan masalah ini tidak ada masalah yang diinginkan yang ditemukan oleh penemu masalahnya, itu dia bisa menginputkan sendiri, yaitu di dalam menu permasalahan lainnya. Nah, kemudian yang terakhir, jadi pelapor bisa menambahkan bukti-bukti yang ada, jadi seperti dokumentasi atau yang lainnya. Jadi di sini selanjutnya kita tambahkan dokumentasi. Nah, yang terakhir kita tambahkan N-nya. Nah, untuk selanjutnya saya akan nge-run yang sudah saya buat di bisnis level 1. Sama kayak Mas Agung tadi, dia masuk ke browser, kemudian di dalam sini kita start pool. Nah, di sini sudah muncul teks pertamanya itu, yaitu bukti permasalahannya tadi. Kemudian kita centang, kemudian kita tag, terus kita execute. Nah, di sini akan muncul di cache dan teks, terus kemudian overview. Nah, di sini muncul bukti permasalahannya, kemudian
bisnis datanya, dokumennya. Oh, mungkin yang di bonitanya belum di-setting lagi. Yang di bagian ini saya lupa setting. Di sini diganti person, human, atau ini juga diganti human. Juga diganti human. Kemudian setelah semua diganti human, kita coba run ulang. Nah, di sini kita start lagi. Nah, di sini sudah muncul yang pertama tadi, bukti permasalahannya, kemudian kita tag, kemudian kita execute, kemudian muncul teks selanjutnya yaitu pemilihan masalahnya, kita tag juga, terus kita execute, kemudian permasalahan lainnya, kita tag, kemudian execute, kita ambil lagi dokumentasi, kita tag, execute. Nah, semua formnya sudah selesai. Kemudian kita lihat di don't stack, kemudian overview. Nah, di sini sudah muncul semua yang kita buat tadi, yaitu bukti permasalahan, dokumentasi, terus pemilihan masalah, terus permasalahan lainnya. Di sini ada dokumentasi, permasalahannya sudah selesai semua, teksnya. Kemudian di dalam bonitanya itu sama kayak Mas Agung tadi, tidak ada muncul errornya, cuma kita muncul warning karena UI desainernya belum kita buat. Mungkin itu aja sih Mas untuk yang level satunya, kemudian yang level 2 mungkin dijelaskan sama teman saya yang satunya. Ya, saya akan menjelaskan bisnis level 2. Nah, tadi sudah dijelaskan sama teman saya untuk membuatnya di proses diagram. Lalu di level 2 itu ada dokumentasi. Lalu ada foto. Dan juga ada video. Ini kita tambah n. Nah, nanti seperti ini di dokumentasi, jadi lapor bisa mengatur bukti berupa foto maupun video. Yaitu tadi saya sudah mencoba run, hasilnya sama seperti saya tadi, ada tanda warningnya, ada errornya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi stop share Mas ya. Sekian dari kelompok kami. Di awalnya saya lupa untuk bilang, saya sendiri Agung Triadi Wicaksono, NIM 2018-338. Kemudian Enggi Gusti 2018-360. Kemudian Helmi Ramadan 2018-348. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang bisnis proses dari sistem yang akan kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.